Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kekar umurnya tua, bawa pacul untuk bertani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga enjoy menonton video ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai transportasi laut orang Melayu. Nah, materi yang akan kita bahas ada sejarah transportasi laut orang Melayu, jenis-jenis kapal tradisional Melayu, peran transportasi laut dalam kehidupan masyarakat Melayu, rute perdagangan maritim orang Melayu, teknologi dan inovasi dalam transportasi Melayu, pengaruh transportasi laut Melayu dalam budaya dan identitas Melayu, serta tantangan dan masalah dalam transportasi laut Melayu. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana sejarah transportasi laut orang Melayu? Sejarah transportasi laut Melayu sudah dimulai dari zaman Majapahit, di mana perahu lancang kuning digunakan oleh pejuang Melayu Riau untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut. Selain itu, transportasi laut memainkan peran penting dalam perdagangan regional dan global. Dengan suku orang laut memanfaatkan sungai-sungai sebagai sarana transportasi, serta pusat perdagangan yang berkembang di tepi sungai Singapura. Nah, masyarakat Melayu sendiri juga berperan dalam perekonomian selat sejak zaman Sriwijaya, menggunakan kapal jong yang merupakan kapal tradisional untuk kegiatan perdagangan dan perlayaran. Kapal jong tersebut memiliki berbagai tipe, termasuk kapal jong besar dan kapal jong kecil. Di Kepulauan Riau sendiri, pada saat ini, transportasi laut Melayu juga menggunakan kapal milik perusahaan Pelni dan kapal-kapal swasta. Pelabuhannya terdapat di 3 tempat, yaitu Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis kapal tradisional Melayu? Kapal tradisional Melayu menjadi salah satu transportasi zaman dulu, dan berikut merupakan beberapa jenis kapal tradisional Melayu. Pompong adalah kapal kecil tradisional Kepulauan Riau yang digunakan untuk transportasi antar pulau dengan daya angkut terbatas di perairan dangkal. Kapal jong. Kapal jong adalah kapal perdagangan tradisional Melayu yang digunakan untuk mengangkut barang antar pulau-pulau di wilayah Nusantara. Kapal lancang. Kapal lancang digunakan sebagai kapal perang, kapal angkut, dan sebagai kapal kerajaan. Utamanya digunakan oleh orang-orang dari timur Sumatera. Kapal kelulus. Kapal kelulus adalah kapal tradisional yang digunakan di Sulawesi Selatan. Kelulus biasanya digunakan untuk perdagangan dan pelayaran jarak jauh. Kapal lepa-lepa. Kapal lepa-lepa adalah kapal tradisional dari suku Bajau di wilayah Malaysia. Lepa-lepa digunakan untuk perjalanan sehari-hari serta untuk perlombaan tradisional. Kapal pencalang. Kapal tradisional Melayu ini digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring pencalang atau trawl net. Kapal ini biasanya memiliki struktur yang kokoh. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana peran transportasi laut dalam kehidupan masyarakat Melayu? Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, menjadi tulang punggung dalam aktivitas sehari-hari serta perdagangan. Namun, di Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, masih terdapat kendala seperti kurangnya alat transportasi yang memadai, biaya yang tinggi, dan kenyamanan perahu yang kurang, menghambat efisiensi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk memberikan dukungan dalam penyediaan alat transportasi yang memadai dan meningkatkan keamanan serta keselamatan atas transportasi laut. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, transportasi laut juga memiliki dampak strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini terutama terlihat dalam upaya mempersatukan Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan geografis. Lebih jauh lagi,
sebagai infrastruktur utama transportasi laut yang mendukung perekonomian nasional dengan menghubungkan daerah 3T yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Bandar-bandar dagang di dunia Melayu, baik sebagai pelabuhan laut maupun bantaran sungai, menjadi titik penting dalam perjalanan perdagangan regional dan internasional. Rute perdagangan maritim orang Melayu. Rute perdagangan maritim orang Melayu sejak abad ke-7 hingga abad 18 telah menjadi jalur utama dalam perdagangan rempah di dunia Melayu. Jalur perdagangan ini menghubungkan Cina dan Laut Tengah serta membantu tumbuhnya jalur pelayaran laut yang menghubungkan Tiongkok, Laut Tengah, dan Jepang. Rute pelayaran ini terus berkembang mulai dari Laut Merah, Teluk Persia, hingga India, serta muncul rute perdagangan mulai dari India, Asia Tenggara, Tiongkok, dan Jepang mengikuti arah angin muson yang sedang berhembus. Jalur perdagangan maritim Nusantara juga sangat potensial untuk diusulkan sebagai jalur budaya warisan dunia. Komoditas utama jalur maritim antara India, Mesir, dan Nusantara adalah rempah, yang menjadi komoditas utama perdagangan jalur maritim antara India, Mesir, dan Nusantara. Jalur perdagangan maritim ini juga membantu mengatur hubungan budaya, agama, dan lain-lain antara Nusantara dan daerah lainnya di bagian barat. Teknologi dan inovasi dalam transportasi laut Melayu. 1. Kapal yang lebih canggih. Kapal-kapal modern dilengkapi dengan mesin yang efisien, sistem kontrol yang lebih baik, dan bahan bangunan yang lebih tahan lama. Ini memungkinkan kapal untuk beroperasi dengan lebih efisien dan juga aman. 2. Sistem navigasi yang lebih canggih. Sistem navigasi modern dilengkapi dengan teknologi GPS, radar, dan sistem manajemen lalu lintas kapal yang canggih. Ini memungkinkan kapal untuk berlayar dengan lebih aman dan juga efisien. 3. Teknologi komunikasi yang lebih canggih. Kapal-kapal modern dilengkapi dengan sistem komunikasi yang canggih yang memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara kapal dan darat. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat terhadap situasi darurat. 4. Penggunaan energi terbarukan. Beberapa kapal modern juga mulai menggunakan teknologi energi terbarukan, seperti kapal tenaga surya dan kapal tenaga angin. Ini membantu dalam mengurangi jejak karbon dan membuat transportasi laut lebih ramah lingkungan. 5. Sistem manajemen kargo yang lebih canggih. Sistem manajemen kargo modern menggunakan pelacakan kargo dengan lebih baik dan manajemen kargo yang lebih efisien. Ini membantu dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengaruh transportasi laut Melayu terhadap budaya dan identitas Melayu. 1. Transportasi laut Melayu mempengaruhi budaya dan identitas Melayu. 2. Masyarakat Melayu adalah ahli pelayaran yang handal dan berani. 3. Perahu adalah pengangkutan yang paling awal diciptakan dan digunakan oleh manusia. 4. Masyarakat Melayu memiliki kebolehan dalam memilih bahan, mencipta alat, dan menggunakannya. 5. Transportasi laut Melayu mempengaruhi identitas Melayu dalam membentuk tradisi dan kebudayaan. 6. Sejarah kelautan Melayu menjelaskan tentang evolusi dan pelestarian teknologi perkapalan Melayu. 7. Budaya Melayu dalam bentuk seni dan bahasa diakibatkan oleh transportasi laut Melayu. 8. Transportasi laut Melayu mempunyai kepentingan strategis dalam kehidupan harian masyarakat Melayu. Tantangan dan masalah dalam transportasi laut Melayu. Sengketa perairan batas negara. Masalah perairan batas negara antara Indonesia dan negara sekitarnya, seperti Vietnam dan Malaysia,
selalu menjadi rebutan sengketa yang tidak bisa diselesaikan. Ancaman kapal ikan asing. Kapal ikan asing masuk ke perairan Indonesia masih akan terus terjadi, seperti kapal bendera Vietnam yang melakukan intrusi di ZEEI. KIA beroperasi di ZEEI untuk menangkap ikan dengan cara kapal berpasangan, yang membawa masalah lain seperti IUUF, perdagangan orang, perbudakan, penghindaran pembayaran pajak, pencurian uang, transaksi bahan bakar minyak ilegal, serta penyelundupan barang dan orang. Pelabuhan tikus. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, salah satu tantangan dalam pembangunan transportasi laut adalah adanya pelabuhan tikus, yang berarti pelabuhan yang tidak efisien dan tidak mampu mengatasi permasalahan di sektor laut. Keterlibatan sektor swasta. Menurut Menhub, pengelolaan di sejumlah pelabuhan di Indonesia diberikan ke pelindo dan swasta. Pelibatan pihak swasta merupakan salah satu upaya mencari pendanaan secara kreatif untuk mengatasi masalah keterbatasan pembiayaan melalui APBN. Optimisasi fungsi hub and spoke. Menurut Menhub, sektor transportasi laut memiliki nilai keekonomian bisnis yang besar, sehingga peran kalangan akademisi juga penting untuk mengoptimalkan fungsi hub and spoke. Misalnya, bagaimana kita bisa mengalihkan hub dari Singapura dan Malaysia ke Priok, Patimban, atau Tanjung Perak. Masa depan transportasi laut orang Melayu. Masa depan transportasi laut orang Melayu mungkin akan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan efisien, seperti kapal-kapal yang dibangun dengan bahan dan teknik yang lebih modern. Namun, terdapat juga kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi perkapalan tradisional yang masyarakat Melayu telah menggunakan sejak lama, seperti jong dan gali merendah, yang mungkin akan diterapkan dalam aktivitas pelancong dan penjajahan. Nah teman-teman, jadi itu dia ya materi mengenai transportasi laut orang Melayu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa.